Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oke, saya akan share screen. Oke, Oke, teman-teman, bismillah dengan saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, maaf saya. Oke, di sini izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ya teman-teman ya. Teman-teman yang lainnya karena baru ada 44 partisipan, termasuk dengan saya dan admin, berarti baru sekitar 40 orang mahasiswa yang baru masuk di grup di Zoom ini. Oke, faktor yang mempengaruhi belajar. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang belajar, maka ada beberapa hal yang menjadi sumber eh, dasar dari proses pembelajaran yang ada gitu. Mulai dari hasil belajar, perencanaan belajar, mulai dari perencanaan belajar, proses belajar, hasil belajar gitu. Dan itu semua akan terinclude oleh faktor yang mempengaruhi belajar gitu ya. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi belajar? Untuk pembahasan terkait dengan faktor yang mempengaruhi belajar ini ada dua penjelasan ya. Minggu sekarang di pertemuan 9 serta minggu depan di pertemuan ke-10. Seperti itu. Dan untuk eh, teman-teman yang sudah membaca, teman-teman yang sudah menonton video explainer terkait dengan faktor yang mempengaruhi belajar, teman-teman insya Allah akan lebih mudah memahami apa yang nanti saya akan sampaikan karena berkesinambungan seperti itu. Oke, sebentar. Oke, yang pertama ada tiga unsur dari yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Salah satunya adalah motivasi. Motivasi ini adalah suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu hasil ini sih yang ada dalam motivasi itu. Yang pertama itu motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif atau bisa juga sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan belajar karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil dalam belajar. Jadi seseorang eh, ketika mempunyai motivasi belajar, dia akan seseorang tersebut akan menjadi penentu pembelajaran yang efektif atau oke. Jika saja teman-teman yang sedang
minat dari peserta didik. Jadi motivasi belajar ini menjadi sesuatu yang bisa jadi dorongan seseorang untuk belajar, motivasi seseorang untuk belajar, minat seseorang untuk belajar yang lebih baik itu. Selanjutnya adalah motivasi mendorong peserta didik atau siswa untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan belajar. Teman, siswa-siswa ketika mereka memiliki motivasi yang tinggi, maka akan berdampak ke memiliki rasa kreatif dan inovatif yang lebih dari teman-temannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka akan menggali potensi itu. Misalnya ketika mempelajari tentang uh, matematika dasar misalnya atau mempelajari tentang ilmu alam misalnya seperti itu. Siswa itu akan terus menggali tentang hal itu, mulai dari mencari tentang pengetahuan alam, mulai dari mencari tahu aspek apa yang ada dalam hal itu. Terus ya, jadi hal itu membuat motivasi mendorong siswa untuk kreatif dan inovatif. Belajarnya bukan terarah ke kita aja atau misalnya menunggu kita untuk mengajar tidak. Tapi untuk mereka yang motivasi belajar akan terus belajar di lingkungannya. Jadi hanya di hanya dengan kita, tapi mencari dan mencari itu. Melakukan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas teman-teman. Jadi kalau misalnya pengelolaan kelas atau pengelolaan lingkungan di dalam proses pembelajaran itu sudah tertata dengan rapi, maka akan terbentuk eh, jadi tidak ada rasa jenuh atau rasa bosan dan terus ini sering terpental ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah motivasi berdasarkan ulang. Teman-teman, mohon maaf nih, sinyalnya sedang tidak baik-baik. Saya nyari dulu ini sinyal baru. Semoga tidak terpental lagi. Oke, selanjutnya terkait dengan motivasi berdasarkan arahnya. Yang pertama adalah motivasi karena menyelesaikan tugas. Selanjutnya, jadi ada motivasi si siswa bisa melakukan dengan baik, gitu ya. Oke, cek cek. Oke, cek terdengar suara saya. Yang kedua, motivasi timbul karena untuk mencapai aspirasi tertentu. Jadi memang biasanya orang-orang seperti ini dia berharap ada aspirasi dari orang tuanya, dari gurunya, dari teman-temannya. Jadi motivasi belajarnya itu terarah gitu, seperti itu. Motivasi atau meningkatkan adanya persaingan. Rasa di kelas ada yang satu level dengan kita. Misalnya sama-sama peringkat ke satu, sama-sama menjadi idola guru. Saya merasa bahwa saya harus lebih gitu kan gitu. Jadi motivasi belajarnya tinggi. Kayaknya ini
yang ketiga ini apakah bagus atau tidak tentu saja tergantung dari oke. Okay. Oke, yang ketiga ini tergantung dari eh bentar saya screen ulang lagi ya, maaf, mohon maaf. Oke, yang ketiga itu atau menikah, nah ada pertanyaan, ya. Apakah bagus atau tidak tentu saja dari sudut pandangnya gitu. Ketika hal itu tidak membuat persaingan secara sehat, maka dikatakan baik gitu. Tapi ketika hal itu tidak misalnya terbawa ke pribadi atau ke hal yang bukan hanya dalam proses pembelajaran, maka itu bisa dikatakan tidak sehat seperti itu ya. Selanjutnya, motivasi timbul karena untuk berafiliasi dengan kelompok tertentu. Jadi saya ketika teman-teman ada siswa-siswa seperti ini, biasanya mereka ada satu grup, saya ingin masuk grup itu gitu kan. Saya pasti kalau masuk grup itu harus pinter, atau misalnya kalau masuk geng tersebut eh, harus cerdas, atau misalnya positifnya gini, saya harus mengikuti salah satu school yang saatnya misalnya nilai IPA-nya itu bagus, misalnya seperti itu ya. Nah, eh, hal itu bisa dikatakan positif ketika tadi sudut pandangnya dilihat dari beda jeda yang ketiga itu ya, yang boleh meningkat karena adanya persaingan. Selanjutnya, bentar, selanjutnya saya coba sebentar teman-teman. Oh, oke. Okay. Nah, motivasi berdasarkan faktor pembangkitnya. Jadi, barangkali ada yang mengenal istilah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan berarti ini masuk ke dalam faktor pembangkitnya. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang sumber penggeraknya berasal dari dalam diri individu. Motivasi ini adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar, bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. Misalnya, motivasi ini mendapatkan keterampilan tertentu. Jadi, ada pada diri kita. Misalnya, saya motivasi saya itu pengen berkembang. Saya ingin menjadi saya bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Terus selanjutnya motivasi ekstrinsik yaitu motivasi sumber penggeraknya berasal dari luar individu. Motivasi ini merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Misalnya, misalnya teman-teman ketika ada siswa yang punten misalnya ada ketika di rumah tuh orang tuanya kalau kamu nilai bahasa Indonesia 100 misalnya, eh, Mama akan beri reward kita jalan-jalan ke A ke B gitu, atau kamu boleh milih mainan apapun yang kamu mau. Itu berarti motivasinya ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar ada satu yang pertama motivasi, yang kedua adalah kejenuhan. Ini yang saya bilang. Jadi kejenuhan ini eh, sangat lumrah terjadi kepada siswa. Gitu. Teman-teman aja sekarang yang misalnya semester satu barangkali semangat, teman-teman bagi SD bagi SD yang semester satu semangat gitu ya. Bagi Pak misalnya di tahun di UM Kuningan yang semester 3 gitu ya. Eh, udah mulai semangat tapi ada rasa lelahnya misalnya. Nah, semester 5 ini udah mulai karena mau masuk, jadi udah mulai rasa
titik jenuhnya biasanya adanya semester 5 dan 6 seperti itu. Nah, kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil yang sebanding dengan usahanya. Kejenuhan dalam belajar sering terjadi jika siswa telah terlalu lama beraktivitas dalam belajar tidak terlaksana secara baik dan efektif. Kalau Pak Uds, tingkat Pak Uds saya rasa kejenuhan belajarnya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tergantung. Kalau misalnya itu 6 tahun itu memungkinkan untuk adanya fase jenuh belajar gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini, nah faktor kejenuhan dalam belajar menurut Mukhlis adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur kecemasan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan belajar. Oke, ini sepertinya ini lagi belajar yang dilakukan misalnya takut gagal atau tidak. Terus adanya kemasan peserta didik atau siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu. Siswa tersebut bukan ahli di bidang olahraga, tapi KKN-nya atau misalnya nilai minimalnya misalnya harus 80 atau harus 75, tersebut merasa saya tidak mampu gitu kan. Jadi merasa jenuh dalam belajar itu di tengah-tengah situasi persaingan yang berat. Misalnya dalam sekelas itu dia merasa teman-temannya itu pada hebat-hebat, pada luar biasa. Persaingannya itu sangat gitu. Mempercayai perlunya kinerja akademik yang optimal. Peserta didik atau siswa kehilangan motivasi atau semangat pada upaya penguasaan suatu level kemampuan dan keterampilan. Jadi kedua hal ini yang 4 yang 5 ini bagaimana siswa itu udah overthinking lah bahasanya gitu ya. Dia merasa bahwa eh, kita harus melakukan hal yang lebih agar bisa menghasilkan yang lebih juga gitu. Jadi sebenarnya eh, usaha yang dilakukan maksimal tapi pikirannya tuh merasa bahwa oh saya bisa nih di usaha ini gitu ya. Terus selanjutnya munculnya kebosanan dan keletihan yang tadi saya bilang, misalnya ketika namun akan ada jenuh gitu seperti itu ya. Tapi tergantung dari proses pembelajaran, lingkungan pembelajaran, tergantung dari pengelolaan kelas, tergantung dari bagaimana siswa tersebut bisa eh, apa ya menempatkan dirinya gitu ya. Atau guru tersebut bisa mengelola kelas dengan baik gitu. Jadi semua tergantung dari kita nih, teman-teman calon guru gitu. Bagaimana bisa mengakses semua itu, bisa memberikan peluang meminimalisir kejenuhan belajar agar siswa kita bisa optimal di dalam proses belajar ini. Oke, selanjutnya, bentar ini. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Itu kan Selanjutnya adalah kota Alin di luhurna. Ya. Jadi keluar kan. Oke. Oke, dulu ya. Teman-teman mohon. Oke, beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar adalah istirahat. Jadi, misalnya ada anak kita yang itu jangan kita paksakan, jangan terlalu diporsir gitu ya. Jadi, suruh mereka beristirahat atau mengalihkan kegiatan belajarnya ke hal yang lain. Misalnya, kayak ada misalnya kayak anak saya nih, ketika sudah mulai jenuh belajar, jenuh mengulang pembelajaran misalnya mengulang pembelajaran sekolah yang diulang di rumah, saya alihkan, saya sok silakan main bola atau silakan apa gitu. Jadi itu mengalihkan gitu ya. Terus selanjutnya mengonsumsi makanan dan minuman bergizi
ini sangat penting ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar eh, asupan otak yang di-play gitu, ternyata asupan diri kita juga harus di-play seperti itu. Jalan kembali jam belajar. Jadi jadwal ulang, misalnya eh, bo- eh, kalau di kita itu semester sekali ya, kalau untuk jadwal. Oke lah, baik. Minggu ini kita akan refresh misalnya jadwal. Kita akan tema nih semua mata pelajaran misalnya ya. Tapi tidak di kelas nih, gitu. Kita di luar kelas, tapi semua mencakup semua materi, mencakup semua mata pelajaran yang ada, misalnya seperti itu. Jadi diatur kembali jadwal. Lagi-lagi di sini guru berperan untuk memberikan apa ya inovatif terhadap proses pembelajaran gitu. Jadi lagi salah satunya adalah perannya dari seorang guru. Selanjutnya adalah penataan kembali lingkungan belajar peserta didik itu sendiri, misalnya merubah posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan lain-lain. Eh, Teman-teman barangkali misalnya yang ngajar di SD biasanya kan duduk tuh itu ya apa ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Biasanya orang tuanya pada pada komplain nih, kenapa anak saya duduk di belakang aja? Kenapa anak saya duduk di tengah aja gitu kan? Kalau di depan ini jarang ada yang komplain. Nah, rasa lebih bukan ya, lebih baik, lebih lebih apa ya? Untuk mengurangi kejenuhan gitu. Jadi di di rolling setiap misalnya seminggu kalau seminggu sekali terlalu cepat misalnya 2 minggu sekali di rolling nih biar teman atau dan orang tua pun tidak komplain seperti itu ya atau misalnya biasanya di posisi kayak belajar di kelas ini di letter U hanya gitu kan. Eh, itu membuat nuansa di kelas itu lebih 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 berbeda. Selanjutnya memberikan stimulasi dan motivasi baru oleh diri sendiri agar bisa terdorong untuk belajar. Jadi lagi-lagi teman-teman tuh adalah sosok sempurna di mata anak gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, capek nggak capek, teman-teman harus terus berinovatif gitu. Jadi hal ini yang bisa menjadikan kita bahwa oh kita hidup di kelas gitu. Kita kita berkesan oleh siswa kita. Ini yang harus kita apa ya? Ini tidak ada teori yang spesifik gitu, tidak. Tapi teman-teman perlu melatih kepekaan proses pembelajaran seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah tadi kan motivasi belajar, terus kejenuhan dalam proses pembelajaran yang terakhir adalah transfer dalam belajar. Apa sih transfer dalam belajar? Oke, transfer dalam belajar merupakan penerapan dari hasil belajar ke dalam sikap dan perilaku pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, kita jelasin nih. Yang pertama, ada transfer positif. Pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikuasai akan mempermudah untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang baru. Yang kedua, itu transfer negatif. Yang pertama itu jadi menguasai pengetahuan yang baru itu akan mudah dipahami ketika ketika kita udah me, apa ya, press hal itu gitu yang baru itu kita paham, oh siswa kita akan paham. Kalau negatif, selanjutnya kayak materi gini nih teman-teman, misalnya materi kelanjutan, materi tentang calistung misalnya. Kalau misalnya transfernya negatif, maksudnya negatif 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 itu nih. Jadi siswa tersebut belum paham tentang konsep tambah kurang, tapi teman-teman udah masukkan konsep pembagian itu misalnya ya. Terus transfer vertikal merupakan transfer yang berdampak mempermudah untuk kita belajar pengetahuan keterampilan
teman-teman dituntut untuk memberikan eh, sebuah apa ya, sebuah inovatif gitu ya. Misalnya ketika proses pembelajaran itu kurang, oh iya caranya seperti ini, oh iya dan seperti ini. Yang terakhir adalah transfer lateral, merupakan transfer pengetahuan dan keterampilan berlaku untuk melakukan kegiatan belajar berupa penguasaan pengetahuan keterampilan yang sederajat. Misalnya, eh, contoh soal yang sama, soal yang berbeda tapi konsepnya sama gitu. Nah, itu ini sempat disebut dengan transfer lateral. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke, mohon maaf. Ini ya sinyalnya luput gitu. Jadi berapa kali keluar masuk seperti itu. Oke, jika tidak, saya akan menginfokan kepada teman-teman yang belum melaksanakan UTS di Spada. Hari ini adalah hari terakhir. Jadi tidak ada pengulangan lagi, baik itu yang baru join karena masuk gitu ya, ataupun yang udah lama gitu, ada yang gagal waktu upload atau masih berupa draft gitu, atau memang belum mengerjakan. Pokoknya hari ini hari terakhir sampai malam, mau nggak mau harus terselesaikan gitu ya. Eh, Mudah-mudahan dimengerti teman-teman. Absennya belum di-share ya. Teman-teman jangan lupa di screenshot ya, biar nanti kalau misalnya ada absen yang tidak tercantum, karena kalau misalnya absennya itu dari adik kami, itu ada nama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman saya ngejumper dua, misalnya seperti itu, teman-teman di screenshot nanti biar kalau namanya nanti biar saya meneruskan ke tim IT. Seperti itu ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Syukur-syukur tidak ada yang tanyakan ya. Sebentar, saya mau ya, tim IT. Oke, ada yang tanyakan? Jadi teman-teman jangan lupa UTS ya. Kemarin sudah dikirimkan beberapa apa namanya? Sudah dikirimkan beberapa orang oleh Bu Nika ya, terkait dengan yang siapa yang udah, siapa yang belum gitu ya. Mohon untuk segera gitu. Dan yang bagi yang baru juga mohon untuk segera seperti itu. Oke, sambil menunggu Pak Ria membuka link absen, mohon untuk full on cam semua ya. Ya, saya stop screen dulu. Oke, silakan on cam semua ya. Oke, oke, bentar ya. Satu, dua, tiga. Sebentar, sebentar.
Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya, teman-teman. Ada beberapa nih, ada 2 slide. Oke, ada 5 slide, maaf, 2 slide. Oke, selanjutnya, 2 ya. Oke, masih oke, on cam ya? Masih on cam semuanya. Nih masih ada yang off cam nih. Oke, on cam semuanya. Oke. Oke, saya izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi ya, sebentar. Satu, oh, dua, tiga. Sebentar. Satu, dua. Oke. Oke, saya ulang. Untuk absen, silakan teman-teman untuk screen ini apa udah bisa tuh ngabsen. Untuk teman-teman screenshot juga ya, khawatir nanti tidak ada namanya. Bisa diklaim ke tim IT kami gitu, dikhawatirkan. Jadi silakan teman-teman untuk absen dulu. Oke. Oke. Terima kasih Patria sudah membukakan absen. Silakan absen dulu dan jangan lupa untuk mengerjakan UTS teman-teman ya. Jadi yang belum tuntas kerjakan UTS dan jangan lupa juga jangan diakhirkan gitu. Hari ini teman-teman silakan mengerjakan kuis serta diskusi. Syukur-syukur sudah mengerjakan. Jadi harusnya memang mengerjakan dulu baru kita melakukan ujian seperti itu. Cukup untuk hari ini. Silakan ini dulu absennya. Saya izin keluar dahulu. Dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun sadayana. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jangan wabarakatuh. lupa absen ya.